Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mau ngebahas sebuah laptop gaming entry level dari brand lokal Pret yaitu Axio yang baru aja merilis produk baru di tipe Pongo 735. Dan produk ini kemarin banyak teman-teman yang tanya, Bang review dong tipe Pongo 735. Akhirnya kita baru dapat, terus kita riset, kita coba dan kita panjer. Kita nemu beberapa fakta laptop ini layak dibeli atau mungkin skip dulu aja. Dan informasi ini kita persembahkan buat kalian semua. Intinya bro, dia itu memiliki fakta yang cukup menarik kalau kita melihat dari komponen yang ditawarkan di dalam sini. Pertama, pas saya nyobain ngetes untuk kecepatan SSD-nya, nah laptop ini dia itu memunculkan angka yang saya nggak expect. Awalnya saya mikir paling SSD-nya ya di angka 3000-an. Ternyata pas dia tes, SSD ini mencapai di angka 6800 MB per second. Jenis M2 NVMe Gen 4 dan dia juga punya 2 buah slot. Jadi kalau merasa kurang tinggal tambahin aja. Tapi yang menarik adalah SSD ini cepat bro. Jadi kita mau booting enak, kita mau loading game, dia juga akan lebih satset untuk menemani aktivitas teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, laptop ini sudah dibekali RAM 16GB DDR4 dan RAM ini bro, dia terdiri dari 8GB x 2. Menurut saya ini udah cukupan. Kalau misalnya pengen upgrade masih bisa ditambah lagi hingga up to 64GB. Lalu untuk VGA-nya dia dikasih VRAM 6GB pakai RTX 3050. Nah, cuman ini karena bukan seri powerful, dia itu dikasih yang TGP basic di angka 75 watt. Overall, harga masih bisa dibilang wajar aja karena dia di angka 12 jutaan. Lalu untuk yang terakhir dapur pacunya, laptop ini dikasih prosesor Intel Core i7 Gen 13620H. Nah, ini saya berandai-andai bro, semisal si Axio ini dikasih dapur pacu i7 yang ekornya HX, waduh ya ini paling gacor di harga 12 jutaan. Tapi yang lagi harga 12 jutaan ada min plus dari spek dan juga komponen yang ada di dalam sini. Terus untuk softwarenya seperti biasa, untuk produk lokal Pret dia itu dilengkapi oleh Windows 11 tapi minus tanpa OHS. Nah dari sini kalau kita lihat di merek yang lain, rata-rata di harga 12 jutaan itu si merek-merek lain kayak entah itu punya Lenovo, MSI, Acer, Asus ataupun HP, dia itu memiliki konfigurasi yang beda-beda. Nanti akan kita kasih di bagian akhir untuk kompetitornya yang kurang lebih sama supaya teman-teman itu enak membandingkan di harga 12 jutaan. Min plusnya tiap produk ada di mana sih biar nggak sampai salah pilih, terus POV-nya pas sama kebutuhan kalian. Lanjut kita mau bahas dari sisi desainnya. Desainnya cukup simple. Axio ini dia memiliki material body berbahan dari plastik ABS. Nah, bobotnya di angka 2,08 kg, brandingnya cakep bro ya. Di bagian cover luar hanya dikasih logo, terus tanpa ada tulisan Axio. Nah, Axio-nya diumpetin di bagian dalam layar. Jadi kayak kesannya itu simple, jadi nggak norak untuk kita pakai nongkrong ataupun dipakai di mana aja. Terus untuk displaynya dia pakai ukuran layar 15,6 inch, resolusi Full HD di angka 1920 x 1080, refresh rate 144 Hz dan akurasi di angka 64% sRGB, 45% NTSC, 48% Adobe RGB serta 47% P3. Ini kalau kita lihat layarnya basic ya, dia nggak maksimal sekali tapi udah cukupan untuk menghandle kebutuhan ngedesain kalian. Terus untuk kameranya udah dikasih resolusi basic 720p 30 fps tapi gambarnya bening kayak gini bro. Asli gambarnya bening banget. Selain itu untuk keyboardnya pas kita pakai dia itu sekilas menurut saya mirip banget seperti punyanya Acer. Nah ini kayak pakai membran seperti itu, layoutnya full size. Namun kelebihan seri ini sudah punya RGB yang bisa kita setting lewat software control center. Nah cuman RGB-nya ini bro dia hanya satu zona aja. Lanjut untuk penggunaan touchpad, dia cukup responsif, nyaman untuk tapping 1-4 jari dan colokan iPod cukup lengkap mulai dari HDMI sampai colokan Type-C yang posisinya tersebar di bagian kiri, kanan dan juga bagian belakang. Lanjut yang terakhir, sistem coolingnya si Axio Pongo 735, dia ini pakai dual fan, mengandalkan 4 exhaust dengan suhu maksimal pas digeber untuk kebutuhan yang berat, dia cuma di angka 51 derajat Celcius. Parahnya itu terasa di bagian tengah agak ke atas ini, dan menurut saya dia tidak terlalu mengganggu, cuman ini bisa mencapai di angka 50 derajatan. Dan terakhir untuk baterainya si Pongo 735 ini memiliki kapasitas hardware 54 Wh, bisa bertahan di angka 2-3 jam tanpa harus dicas sama sekali. Untuk maksimal baterai, teman-teman bisa masuk ke settingan software control center plus juga di settingan Windows untuk baterai konfigurasinya.
Nah, akhirnya bro, kita sampai juga pada segmen perbandingan antara Axio Pongo 735 versus Everybody. Langsung aja, yang pertama ada Colorful Evol P15. Nah, si Colorful ini bro, dia itu kelebihannya pakai VGA RTX 4050 dengan VRAM 6GB, tapi kekurangannya dia ini hanya mengandalkan prosesor Intel Core i5 12450H. Jadi secara performa masih kurang dari prosesor, tapi dia menang VGA. Lalu kalau harganya dia di paling angka 12,1 juta rupiah dan merupakan harga yang masih bisa dibilang ini cukup kompetitif. Terus yang kedua bro, ada Lenovo LOG 15 IX9 A8ID. Nah kalau ini bro, dia paling gacor menurut saya. Dia paling istimewa karena dia pakai prosesor HX Core i5 Gen 13, tepatnya 13450HX. VGA-nya pakai RTX 3050, VRAM 6GB juga, dilengkapi sama layar yang akurasinya 100% sRGB dan harganya hanya ditawarkan di angka 12,6 juta rupiah. Terus yang ketiga, ini ada Asus TUF Gaming A15 FA506NCR R735B6T/O. Nah, kalau Asus ini bro, dia di harga 12,2 juta rupiah mengandalkan Ryzen 7. VGA-nya sama RTX, tapi VRAM-nya kecil, cuma 4GB. Terus yang lain, ya ini kurang lebih sama. Saya bisa bilang ini masih terbilang mirip-mirip lah sama si Pongo 735. Terus yang keempat ada Mesitin 15B13VE yang memiliki kelebihan VGA-nya sama kayak Evol Colorful bro. Dia pakai RTX 4050 VRAM 6GB, tapi minusnya seri ini bro, dia hanya mengandalkan single fan. Terus laptop ini juga layarnya masih belum 100% sRGB. Berikutnya ada Acer Nitro V15 ANV155153WR. Lah, kalau si Nitro ini harganya di angka 12,2 juta rupiah. Prosesornya pakai i5 Gen 13, VGA-nya juga pakai RTX 3050 VRAM 6GB. Nah, ini secara performa dia kalahnya sama si Pongo adalah dari segi prosesornya aja. Terus yang terakhir ada HP Victus 15 FB2777AX. Nah, kalau si Victus ini dia pakai Ryzen 5 seri 8000, terus ditanamkan sama RTX 3050 VRAM 6GB, tapi layarnya juga ini masih belum 100% sRGB. Cuman harganya dia mirip kayak Pongo di angka 11.999 rupiah. Jadi intinya di harga 12 jutaan, Pongo ini apakah dia merupakan salah satu laptop gaming M3 level terbaik? Enggak juga bro, dia ada yang lebih better menurut saya, ada di punyanya LOG. Tapi kalau kita lihat dari istilahnya apa ya, kompon-komponnya ditanamkan dalam sini, prosesnya worth it juga, SSD-nya kenceng, RAM-nya udah pakai 16, terus prosesornya pakai Intel i7. Jadi sebenarnya tergantung pihak teman-teman kebutuhannya di apa, terus mau memaksimalkan di mana antara prosesor Ryzen 5, Core i5 ataupun pakai Core i7 kawan. Ya guys, gitu aja bro ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.